Karena yang laku-laku yang di sini itu rata-rata adalah orang-orang yang keluar negeri, di mana di sana itu intuisi bisnisnya jalan. Jadi keluar negeri itu bukan hanya untuk selfie, Iya, ya, iya, untuk yang shopping, Shopee atau bahkan hanya show up, main-main main dan ya, lain-lain. show up ya, Enggak, betul. ya. Ya ada sih yang kayak gitu. Ya, tapi Ada kalau kita pinginnya ya yang kita ada luruskan dulu hasilnya ini juga, ya, Pak. gitu ya. Jadi Iya. satu niatkan ibadah, yang kedua untuk benchmark. Betul. Ya, tapi Gitu. Iya, betul. saya awalnya juga dari jaga kios-kios Oh, kok, gitu Pak. ya? Iya, jaga Sebentar, Booth memang es teh. dari dulu, memang dari awal tuh kita chemistry nih. Loh, sama-sama jaga toko loh, sama-sama Iya, kios. benar, Pak. Itu Relung hati emang kayak jualan gitu es sih. teh ya? Booth es teh, terus Nih kalau es teh lagi pulsa. viral loh ini es teh nih. Oh ya, ada Pak siapa ya yang dari Kalimantan? Mm-mm. Es teh itu dari CEO Balikpapan kalau nggak salah. Betul. Iya, itu punya es teh juga gitu. Tapi outletnya 100, Pak. Oh, Iya, pulsa, Mm-mm. terus balik lagi kayak ke toko minuman gitu, apa? Kayak house macam kayak gitu-gitu lah, Pak. Itu. Terus sampai akhirnya Barista pernah barista. iya, barista itu kan, Iya, toko barista. minuman itu, terus habis itu jaga toko penyewaan kamera. Pokok banyak, Pak, saya juga pindah-pindah sampai akhirnya kenal Mas Febian, baru ini nyoba kayak gini. Saya Iya. juga sempat jadi Baru event 1 tahun. organizer, event organizer juga pernah. Sampai ke Malang gitu. Pas magang kemarin juga ke Kalimantan, Mbak, saya. Kalimantan juga ya, Iya, wis keren. sidang di Kalimantan. Dia mudah mobil, Pak. Karena orang tuanya memang support itu semua. Ya, orang tua saya selama itu hal baik, Ya. positif, nggak apa-apa. Iya, berarti benar kan, semesta mendukung kan. Benar. Ya, Jadi betul. ada law of attraction-nya. Benar, udah Betul Pak, sekali, benar. Pak. Selama Betul. kita berkeinginan, berusaha itu tadi ya, Pak, Betul. memiliki kemampuan. Iya. Ya kan, benar kan? Iya, saya Betul. sangat termotivasi. kan. Insya Allah nanti ini dari jaga es tadi ke depan punya apa namanya, toko punya bisnis es, Iya. es teh atau apa, Betul, Pak. yang nanti cabangnya kayak teman-teman tadi puluhan, Iya, bahkan betul. bisa ratusan. Puluhan Amin, ya bisa sampai Allah. ratusan. Amin. Luar Yang tahu biasa. kan kita. Dari jualan air ya bisa jadi miliarder. Ya. Luar biasa. Afirmasinya hari ini positif sekali ya. Iya dong. Karena aku pengen ngundang di Relung Hati itu semua hal yang dengan positif ataupun kalaupun dia punya masalah-masalah dulu dan lain sebagainya bisa diceritakan untuk menjadikan positif untuk teman-teman semua. Benar. Gitu. Karena saya tahu magnet negatif pun bisa ditarik untuk menjadi positif dengan magnet yang benar. Wih, keren, cakep. Dah. Saya belajar banyak dari Coach Sherry. Ya kan? Bisa Tapi- seperti itu. Tapi memang harus digarisbawahi, Iya, Pak. apapun kita kalau nanti kita melakukan sesuatu, Betul, Pak. untuk niatkan untuk ibadah ya. Iya, betul. Kalau Insya Allah niatkan dilancarkan. ibadah, kemudian yang kedua ya tadi kita berbagi ilmu Iya, betul, Pak. atau kita mencari ilmu. Ah. Contoh nih ke luar negeri nih. Ke luar negeri mungkin ngapain lu ke luar negeri, ngapain lu keluar kota gitu ya. Atau pamer-pamer ke luar negeri, keluar kota. Enggak. Kenapa kita ke luar negeri? Kita tadi selain ibadah, kita untuk ngapain? Belajar. Benchmarking. Oh iya, benchmark. Jadi contoh nih pokoknya. Contoh kita nih pokoknya tadi bisnis es teh pokoknya. Iya. Yang mungkin di sini biasa-biasa saja. Nanti begitu kita datang ke luar negeri, kita intuisi bisnisnya kita keluarkan. Di sana apa sih yang lagi ngetren? Di sana apa sih lagi laris? Di sana apa sih yang lagi ini? Karena yang laku-laku yang di sini itu rata-rata adalah orang-orang yang keluar negeri, di mana di sana itu intuisi bisnisnya jalan. Jadi keluar negeri itu bukan hanya untuk selfie, Iya, untuk yang shopping. Shopee atau bahkan hanya show up, Main-main main dan ya, lain-lain. show up, ya, Enggak, betul. ya. Ya ada sih yang kayak gitu. Ya, tapi ada. kalau kita pinginnya ya Yang kita ada luruskan hasilnya dulu juga, ya, Pak. gitu ya. Jadi Iya. satu niatkan ibadah, yang kedua untuk benchmark. Kalau Iya. benchmark di sana nanti, wih, apa yang dibawa di sini? Contoh nih bomnya nih. Iya. Kalau teman-teman yang pernah keluar negeri kan, jadi mau pernah ke Singapura kan? Iya, betul, Nah, Pak. kalau Singapura kan berarti di sana itu Banyak kotanya, brand-brand. kotanya bersih, Bersih, banget. bersih banget. Iya kan? Ketata Karena banget. tidak usah disuruh orang bawa sampahnya itu tidak di sembarangan Dibuang sama kita, sendiri ya, kan? iya. Kalau di tempat kita kan, Wow, main buang sih. iya, Iya. buang aja kan. Karena di sana ada peraturan bahwasannya jika ada sampah yang dibuang sembarangan itu ada penalti atau ada denda. penalti. Betul. Ya betul. Tapi Berapa nanti kalau USD? betul. Nanti kalau teman-teman ke Jepang nih, kan saya ada bisnis tuh di Jepang. Wah, keren mantap. Namanya Kita Halal Mart. Kita Halal Mart ya. Oh, Nah, berarti itu. supermarket yang menjual Yang makanan halal-halal. halal. Heeh. Keren. Yang nanti
Kalau boleh main ke sana, Pak? boleh. Nah, itu juga terinspirasi waktu saya ke Jepang. Itu teman-teman saya yang di Jepang itu kan banyak yang Muslim ya. Iya. Itu mencari makanan halal itu susah. Susah, emang di Jepang susah. Dan tidak hanya orang Indonesia, orang-orang yang Muslim nih, contoh kayak Malaysia, Brunei, kemudian juga teman-teman dari Timur Tengah dan lain-lain. Itu sangat terbatas sekali ya. Dan ternyata ide yang luar biasa. Ternyata dengan kayak gitu kita punya, tadi saya ulang lagi, kita keluar negeri, keluar kota, apa nih gitu ya. Ternyata ini, dan buka di sana ternyata laku juga. Gitu. Alhamdulillah. Betul. Jadi karena kalau niatnya baik pasti mengundang hal baik. Benar. Luar biasa. Betul. Oh, tingkat kedewasaanku udah semakin meningkat nih ngobrol sama Bapak. Sebentar. Tapi dewasanya pemikirannya ya. Iya, Pak. Wajahnya tetap SMP atau SMA. Aduh. Leleh ya kan, langsung leleh. Nanti editor tolong kasih bunga-bunga, kasih love kayak gitu. Loh, ini bener ya? Iya Pak, luar biasa. Kata-kata kalah doa kan? Iya. Benar. Pak, afirmasi supaya awet muda. Jangan-jangan itu yang dilakukan Pak Heri sendiri. Kenapa kok bisa awet muda gitu kan? Setiap hari diafirmasi, saya masih muda, saya masih kuat gitu ya Pak ya. Tapi dari bangun tidur rutin ya Pak? Dari bangun tidur ya. Iya. Jadi kalau teman-teman bangun tidur ini kan biasanya bangun tidur kan gitu ya. Iya. Kalau saran aku nih, mulai sekarang bangun tidur jebret, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, luar biasa coach emang. Saya orang hebat. Saya orang bahagia. Saya orang yang beruntung dan lain-lain. Pokoknya yang positif. Tapi emang sih Pak, katanya kalau hari kita itu ditentukan oleh bagaimana kita bangun tidur. Kalau kita bangun tidur dengan hal yang baik, itu pasti hari kita berjalan dengan baik gitu. Benar. Iya. Benar ya. Jadi hari itu ditentukan bahwasanya kita bukanya seperti apa, kayak gitu. Contoh toko juga kan kayak gitu, bukanya seperti apa. Itu yang mencerminkan hasil dari hari tersebut. Katanya pun juga gitu. Makanya bahkan di Islam ada doa bangun tidur ya. Benar. Keren. luar biasa kali ini sebenarnya insightful. Kalaupun saya kemarin itu selain saya sponsorship di di event tersebut Pak, saya memang pengen banget cari teman-teman relasi yang bisa mengembangkan entertainment saya. Contohnya saya ngelihat langsung Pak Heri, wah cocok nih buat jadi partner ke depannya kayak gitu. Kayaknya bisa nih kita ajak diskusi dan lain sebagainya. Makanya gimana Pak, ini kemarin selain Pak Heri saya juga kenal juga salah satu aktor dari FTV dulunya Pak. Ya nanti kita undang ke sini juga lah kawan-kawan. Siap. Itu jadi keren gitu loh di ASMI itu, wah keren. Saya ngomongnya itu orang-orang besar yang dia itu tidak menunjukkan bahwa saya besar gitu. Dia itu pengen berbagi malah di situ, bagaimana kita bisa menjadi besar bersama gitu. Tapi Pak Heri ini rajin olahraga Pak. Iya kayaknya juga rajin olahraga. Kalah aku kayaknya. Iya biasanya kan bisnismen kan. Kalau udah usia lanjut kita kan pasti perutnya gini gitu. Bener, kalau dirimu bilang aku gemar olahraga dari mananya? Badannya masih sebenarnya. Oke gitu lah Pak. Slebeo. Sebenarnya rekeningmu berapa? Nanti apa di belakang? Cantumkan di bawah sini. Cantumkan di bawah sini. Kalau dicantumin di sini kayak donasi dong, nanti aja di belakang. Serta banyak memang sama. Jadi gini, kalau menurut aku nih, setiap orang kan punya prinsip. Kalau aku punya prinsip bahwa hidup kan adalah ibadah. Ya, betul, untuk melakukan ibadah itu kita berarti badannya harus sehat. Kemudian punya logistik. Jadi mau nggak mau, contoh nih mamanya, kalau kita pasti pulang kan. Cepat atau lambat kan kita pasti pulang. Suka nggak suka kan? Suka nggak suka. Iya betul. Iya dong. Ngeri juga ini. Ini jadi ngeri nih. Iya. Horor. Nah, nanti waktu pulang itu kita apa yang dibawa? Nah, saran aku, kita yang jadi karyawan, jadilah karyawan yang terbaik. Pokoknya jadi karyawan ya bagus lah. Karena menjadi karyawan, menjadi kaya juga banyak kok. Banyak Pak. Kayak direktur Pertamina, direktur apa bisa kaya juga, nggak semuanya pengusaha loh ya. Iya, nggak semuanya pengusaha. Karyawan juga bisa kaya. Kalau memang teman mau berkarya jadi pegawai atau karyawan, ya berkarya dengan sebaik-baiknya. Betul. Ya. Jadi pebisnis ya pebisnis. Jadi artis ya jadi artis yang baik gitu kan. Amin. Saya jangan mikir dulu amin. Dia loading dulu. Amin gitu. Karena artis Mas, bebannya lo berat banget. Semua tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya. Iya. Karena saya sendiri pun juga saya nggak nyangka juga bisa buat kayak gini gitu loh. Nah itu nanti jadiin
kayak logistik kita untuk ke depan. Jadi nanti hasilnya sebagian kan untuk disedekahkan dan lain-lain. Iya, betul, kita harus sukses. Kalau kita nggak sukses nanti gimana kita bisa banyak sedekah, bisa banyak membantu orang lain, ya kan? Nah, tapi kalau untuk ibadah ini tidak hanya masalah uang. Iya. Tapi apa ya, kesehatan juga dong. Betul. Kalau di Muslim kan mau nggak mau nih, kan wajib tuh harus 5 kali lah sehari paling nggak minimal kan, ya kan? Betul. Nah, kemudian yang lain-lainnya. Dan ini di Muslim itu adalah banyak sekali ibadah-ibadah yang memerlukan kondisi fisik yang prima. Ibadah haji, ya kan? Harus fisiknya harus oke. Harus oke dan lain-lain. Nah, makanya kita harus tidak hanya sehat finansial, tidak hanya sehat spiritual, tapi juga harus sehat fisik. Nah, makanya aku punya prinsip. Ya, aku sempetin untuk olahraga. Pola hidup berarti penting juga ya, Pak. Betul, olahraga, kemudian juga pola makan dan lain-lain. Tapi nggak terlalu ribet ya, maksudnya ya aku makan biasa aja. Cuman kadang-kadang aku sempetin untuk makan sehat. Kontrol lah intinya, bisa mengontrol, tahu batasannya gitu lah. Tapi nasi rawon aku juga suka. Rujak cingur aku juga suka. Terus apalagi seafood aku juga, kepiting aku juga suka dan suka. Tapi kalau umpamanya nih tips ya. Jadi kalau teman-teman makan banyak, nggak usah takut nanti gemuk dan lain-lain. Nanti gimana, nggak usah khawatir. Kalau sekarang kita makan banyak, cheating day dan lain-lain, udah tinggal besok dibakar aja. Betul. Besok olahraga, lari. Bahkan nggak perlu besok, nanti aja udah bisa dibakar lagi ya Pak ya sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Aduh, aku nggak boleh makan ini. Kan ada itu yang diet sampai kena emah dan lain-lain. Itu malah menurut saya nggak perlu. Nggak makan nasi. Memang sengaja beri ngantuk. Kan banyak sekali orang yang takut makan nasi. Nanti kalau makan nasi banyak bisa gemuk. Iya, karbo kan, Pak. Itu mitos atau fakta? Sebenarnya kalau itu sih mitos juga sih, Pak. Karena bukan hanya ini ya, nasi aja yang ada karbonya kan gitu. Kalaupun dia menghindari nasi tapi gula banyak. Betul. Iya. Gini, kalau makan nasi banyak bikin gemuk, itu mitos atau fakta? Saya sih fakta juga sih, Pak. Kalau itu fakta. Kalau dirimu? Fakta, karena ada karbo dan gulanya nasi itu. Nah, betul. Bisa iya, bisa enggak. Kalau kita makan banyak, tapi besoknya kita bakar. Sekarang aku analogikan petani, kemudian tukang bangunan dan lain-lain. Saya tanya nih, kalau petani sekali makan itu nasinya segini atau segini? Pertanyaannya, 1 porsi atau 2 porsi? 3 porsi bahkan, Pak. Betul. Dan ternyata jarang sekali petani yang gemuk. Iya sih. Karena dia harus makan nasi sekali sehari 3 kali. Besoknya dia untuk nyampur, dia untuk gergaji, untuk apa? Habis nggak masalah. Iya sih, betul. Makanya mitos juga. Jadi makan nasi banyak bikin gemuk, mitos kalau dibakar. Tapi kalau habis makan nasi nggak usah banyak, nggak usah banyak, segini aja. Habis makan nasi mager. Tidur. Langsung ya, Pak ya. Langsung karbo menyebar. Anak-anak aja juga. Anak-anak kan suka makanan manis, minuman manis ya. Meskipun banyak makan manis, minum manis, tapi mereka juga nggak. Rata-rata kan nggak gemuk ya. Karena ya habis makan itu langsung lari-lari. Main-main gitu. Metabolisme masih bagus juga kalau anak-anak kecil. Tapi kalau seusia kita gini ya berarti harus dibakar mau nggak mau. Masih bentar, kok seusia kita sih. Tapi anggap aja sama sih, Pak. Karena kelihatannya juga sama sih emang. Berarti kan masih SMP semua. Iya. Masih SMP semua. Keren. Aduh, ngobrol panjang nih dengan Pak Heri. Iya, betul. Tapi kita ada permainan nih, Pak, sebelum kita close segmen nih, Pak. Kita ada permainan yaitu This or That. Jadi kita kasih pilihan ini sama itu, nanti bapaknya pilih yang mana dan what's the reason. Gitu. Ada ini. Oke, mulai aja langsung ya, Pak ya. Dia pinter soal mengocok, Pak. Gitu. Kartu maksudnya, Pak. Kartu. Kartu kan. Kan di sini vibe-nya kan positif. Boleh dipilih, Pak. Boleh dipilih dulu. Sebentar. Yang mana? Salah pilih, Pak itu. Kalau itu hitungannya mahar. Ini nggak benar. Ajarannya Mas Feben emang kadang nggak benar kok, Pak. Gila. Satu aja. Sabina itu bahaya emang. Kita pun jadi host juga dapat, Pak. Oke. Itu dapat. Kita kuning, biar adil. Putih, aku berarti kuning deh, kuning. Kenapa nggak putih biar sama? Jangan, kan harus saling melengkapi. Aduh. Masya Allah. Tikungannya tajam, Pak. Hati-hati, Pak. Di sini. Kok aku ada yang bergetar gitu.
Lapar kali Pak. Oh, iya. Lapar. Habis ini saya pengen ngajak kuliner sih Pak, kalau nggak buru-buru Pak, saya pengen ngajak kuliner bentar karena nanti kita ke sana. Boleh langsung dibuka apa pilihannya untuk Pak? Oke. Tempat rame atau tempat sepi? Oke, tempat rame atau tempat sepi? Heri sendiri lebih suka, kan udah keliling dunia juga. Oh, gitu, ya. Lebih suka sebenarnya lebih suka di tempat rame atau di tempat yang sepi gitu. Kalau saya sih tempat yang sepi ya. Sepi. Alasannya apa Pak? Karena di sini saya bisa merenung, kemudian bisa introspeksi, kemudian juga bisa merancang masa depan ke depannya gimana. Oke, luar biasa planning bersama dia. Segmen ini tolong dikhususkan. Dari tadi aku dibikin salting loh. Iya. Developer sudah punya aset banyak, tanah banyak ya kan, keliling dunia ya kan. Kurang apa? Tapi takutnya ini aku butuh restu keluarganya. Maksudnya sudah berkeluarga takutnya gitu loh. Tapi ini takut bales ya. Tempat ramai juga keren sih kalau untuk happy, untuk berkomunitas. Sesekali lah Pak, berkomunitas, berjejaring gitu ya. Tapi overall pilih yang sepi ya Pak ya. Iya, sunyi, enak gitu. Oke. Mungkin punya Mas Febian. Oke, saya ya. Pekerja kreatif atau pekerja teknis? Kalau aku sudah tahu pasti ya kan teman-teman, kalau misalkan kerjaan kayak gini pasti nggak mungkin teknis ya kan? Pekerja kreatif yang tahu teknis. Ya. Kenapa alasan seperti itu? Karena mengembangkan diri itu lebih enjoy daripada harus tertuntun dari atas, terbatas di lingkup kayak gitu. Nggak bisa banget aku. All role berarti ya. Iya. Lebih suka bebas dan kita bisa membuat tapi tahu batas kayak gitu. Aku ya. Nih hostnya mana nih? Iya. Aku simpel banget sih pertanyaannya. Apa? Instagram atau TikTok? Apa tuh? Gampang semua. Iya. Paling gampang ya Pak. TikTok sih kalau aku. Kenapa tuh? Karena aku nggak tahu ya, entah itu lingkup Instagramku atau emang semua Instagram itu seperti itu, aku nggak tahu. Tapi menurutku Instagram itu lebih buat hal-hal yang berbau profesional. Yes. Hal-hal yang serius. Kalau itu bener sih. Hal-hal buat branding. Dan meskipun even TikTok juga bisa buat branding, karena kan banyak ilmu juga di TikTok. Cuman Instagram tuh lebih ke kesannya tuh serius gitu loh. Iya betul. Kalau itu betul sih emang. Kalau misal kita agak ngupload sesuatu yang berlebihan, random dan lain sebagainya, dibilang jamet, norak gitu loh. Ada keterbatasan kayak entah di usia aku aja atau gimana ya. Ada keterbatasan soal estetik, soal estetika, itu udah bener sih dan itu. Dan kalau di TikTok itu lebih kayak hiburan aja. Iya betul. Jadi betul. Di TikTok. Itu udah betul. Karena kita semua butuh hiburan. Betul. Tapi mau ikut ke Malang, Chef? Butuh hiburan kan? Siapa tahu bisa menemani. Iya kan Pak Hari sendiri ya? Iya. Nggak tahu sih sendiri atau enggak. Iya. Maksudnya sekarang kan sendiri. Iya sendiri. Iya nggak tahu di belakang sendiri atau enggak ya. Oke. Masih sendiri kok. Pak Heri ini bisa aja masuknya ya. Emang benar Mas kalau Mas pengalaman itu nggak bisa bohong. Jam terbang itu lebih utama daripada apapun. Skill ya. Skill akan terasa sesuai dengan jam terbang kalian. Itu. Ngeri. Saya belajar banyak, namanya juga Coach Heri ya. Itu. Serius, Instagramnya nanti bisa kita cantumkan. Oke, aku juga udah penasaran sama Instagram. Aku mau stalker. Langsung kepo Pak. Langsung pengen tahu nih ya. Iya. Berapa nih ya? Kan sebelum semuanya tuh harus saling mengenal dulu. Aku terombang-ambing di sini ya kan. Terombang-ambing. Langsung berasa adu skill ya. Iya. Betul. Tim kreatif kapan-kapan bintang tamu cewek. Yakin? Enggak bercanda. Yakin? Mohon maaf ya. Bercanda. Iya. Aku action lagi sih. Betul, saya sering lihat Pak soalnya. Sering lihat calon YouTube mertuanya saya. Sering lihat Pak, jadi gitu ya? agak menjaga. Kalau kita kan orang-orang bebas ya Pak ya. Orang-orang ya bebas juga sebenarnya. Kan tahu batas. Lanjut lagi, satu lagi. Mau satu lagi. Mau lagi ya? Boleh. Satu lagi. Biasanya kan dua kan, memang Oke, dua kan. boleh. Memang dua. Kita pasin aja. Jadi deg-degan. Ini harus milih lagi nih. Iya, milih lagi Pak. Mau dipilihin atau pilih Pak? Enggak, aku milih tetap konsisten. Ini deg-degannya karena Karta atau karena saya ya Pak? Aduh.
putih lagi. Iya dong, konsisten. Orangnya sangat konsisten. Kalau saya suka mencoba hal baru. Benar. Sama lagi, saya juga suka mencoba hal baru, jadi saya mau pilih putih. Oke. Dari kamu deh, Chef. Oh, sekarang dari aku kalah ya. kan dari yang belakang dong. Kok simpel lagi pertanyaannya. Apa random tuh? ini. Apa? Gak bawa dompet atau gak bawa HP? Apa tuh? Gak bawa dompet sih, karena sekarang semua bisa diakses lewat HP. Iya. E-money, bahkan NIK juga bisa kita akses gitu kan. Jadi Tapi kalau ketilang susah juga, nggak ada SIM elektronik, Chef. bisa difoto? Hah? Difoto scan? Nggak boleh, harus tetap dibawa itu. Iya, tapi kan SIM-nya. maksudnya at least masih ada gitu loh, daripada nggak bawa HP kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, bisa juga. Sama-sama penting sebenarnya. Iya. Cuman prioritas kan masing-masing. Bener, Gitu. nggak bawa HP. Oke, lanjut. Saya Coach Seri. saya deg-degan nih apa pertanyaannya ya. Serius lagi nggak nih, Pak? Waduh, Apa nih? berat nih. Aduh, saya Apa jadi tuh? deg-degan. Sahabat atau pasangan? Wah, ini yang tak tunggu-tunggu. Ada sesuatu hal, pertanyaan yang jelek. Sahabat atau pasangan, Pak? Sahabat atau pasangan, Pak? Sahabat atau pasangan ya? Sama-sama penting ini. Sahabat atau pasangan? Lebih ke pasangan sih. Tapi emang ya, jawaban laki-laki dewasa itu sesuai yang diharapkan perempuan loh. Tapi semua mama saya pun juga milih gitu sih. Iya, tapi emang jawaban laki-laki dewasa tuh sesuai yang diharapkan perempuan. Berarti kalau laki-laki belum dewasa enggak ya? Karena nggak tahu ya, karena selama ini kayak dulu-dulu nih aku tanya biasanya pilihnya sahabat. Oh, mantanmu juga pilih sahabatnya? Aku nggak pernah tanya. Oh, nggak pernah nanya, cari aman. Nggak pernah tanya. Cari aman. Apa, Pak? Kok pasangan, Pak? Kan belum dijelasin nih. Kenapa kok pasangan? Iya dong. Kenapa kok bukan sahabat? Karena kalau pasangan ini adalah apa ya? Kayak pasangan jiwa gitu ya. Iya. Jadi belahannya jiwa gitu loh. Jadi kalau belahan jiwa itu ya kita ada chemistry. Kemudian juga kita kan ke depannya kan kita berdua aja ya. Maksudnya kan kita nggak ada kepikiran untuk yang lain-lainnya. Betul. Ya udah kalau berdua ya udah berdua aja. Seumur hidup. Seumur hidup. Luar biasa. Luar biasa, ini dari coach langsung loh. Emang ya jawabannya laki-laki matang tuh bikin adem. Oh, tuh. Lanjut terus aja ini. Sampai segmen 7. Oke, Mas Febian. Oke. Dari aku sebenarnya waduh malah lebih simpel lagi, Android atau iOS? iOS. Iya, dua-duanya sih Mas Febian. Enggak, yang satu enggak kepake. Lebih tak buat telepon aja. Kenapa iOS? Karena ya aku cari yang simple aja, karena katanya Android iOS itu ribet kalau ini. Tapi kalau menurut aku ya, karena ini jawaban dari aku, iOS menurutku yang paling mudah dan praktis buat aku apapun, karena ya dia bisa terhubung, kayak misalkan iWatch, terus dia ada pesan, aku lagi ngendarai atau apa, aku nggak sempet pegang HP atau apa, aku bisa lihat pesan dari sini. Android pun juga sama sih sebenarnya, cuman karena sering pakai iOS ya iOS. Apalagi buat konten kreator kan, Yeah. kamera itu penting ya. Betul, kamera video itu kan ya lumayan bagus, mendukung gitu. Ya habis ini brand masuk. Habis ini iOS masuk nih. Enggak kan masuk. Abis itu. Kemarin abis deal-dealan udah deal. Apa tuh? iOS sama Indonesia. Akhirnya iPhone 16 bisa dijual di Indonesia. Iya, pajaknya 15 triliun atau berapa gitu. Ya, bagus lah. Karena kenapa? Investasi kok pajak. Investasi. 15 triliun kalau nggak salah. Awalnya kan cuma 4 triliun atau berapa, tapi Indonesia nolak, terus akhirnya udah deal sekitar 15. Iya dong. Bahkan di sini iPhone-nya kan banyak banget kan. Banyak, bahkan terbesar di Asia itu kita loh. Iya. Kita nggak tahu ngikutin tren atau memang teknologinya memang kita cocok. Tapi memang terbesar di Asia itu kita penggunanya. Tapi malah belum ada store-nya ya di sini. Iya, belum ada gerai resminya kan. Next kita bahas investasi, Pak. Oh, boleh nih, boleh. Boleh. Iya, investasi itu penting ya kan. CEO, Investasi gitu kan. Laki-laki mapan gitu kan. Amin. Mapan kalau udah di kasur. Mapan. Saya jadi bingung responnya. Mapan kalau udah mapan di situ gitu. Nanti ini dikasih tanda 18+ ya. Oke, mungkin segini aja karena kita Pak Heri mau ke kota selanjutnya. Iya, betul. Kita mau lanjut kegiatan selanjutnya. Iya, tapi sebelum ditutup ada pesan buat teman-teman sobat Relung Hati nggak Pak? Ini Pak, apapun lah itu, petuah atau apapun, motivasi boleh nih. Nanti kita potong, kita jadikan short gitu. Siapapun kita, kita berhak untuk sukses. Kuncinya berani bermimpi, gali ilmunya, cari ilmunya, dan bismillah. Ikhtiar
action, saya yakin kita bisa. Luar biasa. Omo. Dari kamu ada nggak, Chef? Aku udah sering ngasih quotes ya, karena apalagi aku di sini newbie kan, jadi kayak aku udah ikut aja deh. Kalau dari aku nggak ada kepikiran. Nggak ada kepikiran. Tapi tanamlah sesuatu hal yang baik, karena hal yang baik itu terus akan membawa kita hal baik lagi untuk datang pada diri kita gitu. Iya, apa yang kita tanam kita itu yang kita tuai. Betul. Sampai ketemu di segmen berikutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Terima kasih Kak Seri. Terima kasih. Terima kasih dadakan sekali ya kan. Thank you semuanya.